Inter terlalu tangguh bagi Torino. Demikian kesimpulan Gazzetta dello Sport yang menggambarkan kemenangan telak 5-0 yang diraih Nerazzurri pada debut pelatih baru, Cristian Cifu. Hasil ini dianggap sebagai kemenangan dukun karena maknanya yang tidak biasa. Sepanjang musim panas, Inter dan para penggemarnya menanggung beban kekalahan 5-0 dari PSG di final Liga Champions, sebuah hasil pahit yang berujung pada kepergian pelatih Simone Inzaghi. Namun, dalam pertandingan perdana Liga, Cifu justru memulai dengan skor yang sama, namun kali ini kemenangan berpihak pada mereka. Meskipun dua pertandingan ini tidak bisa dibandingkan, Gazzetta melihat adanya hal esoteris dalam kemenangan ini. Inter memulai musim dengan gemilang, mengirimkan pesan yang sangat jelas, bahkan lantang, kepada Napoli dalam persaingan Scudetto. Kali ini, mereka akan bersaing dalam kondisi yang setara. Semua keraguan dan hantu dari kekalahan di Munich dan Charlotte kini terhapus. Inter memberikan respon dan mengirimkan pesan tegas kepada Napoli. Torino dihancurkan 5-0, dan persaingan Scudetto resmi dimulai. Corriere dello Sport juga menyoroti awal yang gemilang dari Nerazzurri. Bagi Cifu, tidak ada debut yang lebih baik daripada kemenangan 5-0 atas Torino, tulis media tersebut. Mungkin Inter asuhannya tidak akan sespektakuler era Inzaghi, tetapi kualitas tetap berada di level tertinggi. Selain itu, para pemain terlihat lebih bugar dan fisik mereka terlihat lebih ringan. Cifu dinilai bijaksana dalam memanfaatkan fondasi kuat yang sudah ada. Semakin lama pertandingan berjalan, keyakinan tim pun semakin meningkat. Dua Tula tampil gemilang, menyumbang 3 dari 5 gol, dengan Thuram mencetak 2 gol dan Lautaro 1 gol. Gol lainnya dicetak oleh Bonni dan Bastoni. Performa Suchik, satu-satunya wajah baru di tim inti, juga patut diacungi jempol. Ia menunjukkan kepribadian dan kepercayaan diri yang tinggi, mengisyaratkan bahwa pembeliannya adalah keputusan yang tepat. Tentu saja, performa ini perlu dikonfirmasi di pertandingan berikutnya, karena satu laga, terlebih melawan Torino yang tidak dalam performa terbaiknya, belum cukup untuk menjadi patokan. Sebagai pemain Inter, Cifu butuh waktu hampir 2 bulan untuk merasakan kemenangan pertamanya di San Siro. Setelah kalah di Supercoppa dari Roma dan imbang di laga perdana Liga, ia cedera dan baru bisa kembali pada Oktober, saat Inter menang 2-1 atas Napoli. Namun, sebagai pelatih, ia berhasil meraih kemenangan di percobaan pertamanya dengan hasil telak, menjadikannya malam yang sempurna. Demikianlah Gazzetta dello Sport merayakan debut pelatih asal Rumania ini. Kemenangan telak 5-0 atas Torino membawa banyak kabar baik. Salah satunya adalah ditemukannya sosok Suchik, pemain yang ditakdirkan untuk naik pesat di hierarki skuad. Dalam debutnya sebagai starter, pemain Kroasia ini menampilkan performa luar biasa. Di musim panas ketika Inter berinvestasi pada banyak pemain muda yang butuh waktu untuk berkembang, Marotta dan Ausilio berhasil mendapatkan pemain yang bisa langsung menjadi andalan. Suchik menunjukkan bahwa ia tidak perlu menunggu cedera atau skorsing untuk mendapatkan tempat, menjadikannya pilihan utama bagi pelatih. Selain itu, Bonni juga patut diperhitungkan. Ia mencetak gol penutup 5-0 dan berharap bisa mendapat lebih banyak kesempatan, terutama jika tidak ada tambahan pemain di lini depan. Wasit Federico Lapena mendapat nilai 6,5 dari Corriere dello Sport atas kepemimpinannya dalam laga Inter melawan Torino, meskipun ia sempat mendapat kritik dari para penonton di San Siro. Tidak ada keraguan pada gol kedua Inter yang dicetak oleh Thuram. Penyerang asal Prancis itu menerima umpan dari Suchik, dan posisinya dipastikan tidak offside karena ada 2 pemain Torino, Koko dan Biraghi, yang berada di belakangnya. Ada kejadian menarik sebelum gol pertama Inter. Saat menunggu tendangan sudut, Lapena sempat memberikan peringatan kepada Bastoni yang mencoba menghalangi kiper Torino. Setelah berbicara dengan keduanya, Bastoni menjauh. Dari situasi itulah kemudian tercipta gol pembuka yang memecah kebuntuan. Cifu telah membersihkan pikiran para penggemar Inter dan mengembalikan permainan yang lugas, tajam, dan efektif. Itulah analisis dari Tuttosport setelah kemenangan telak 5-0 yang diraih Nerazzurri atas Torino di laga pembuka Serie A. Kemenangan yang sangat dinantikan ini datang dengan skor layaknya pertandingan tenis. Inter mendominasi lawan dari awal hingga akhir di setiap sudut lapangan. Gol-gol dicetak oleh Bastoni, Thuram, 2 gol, Lautaro, dan pendatang baru Bonni. Bagi Inter,
Pertandingan ini terasa seperti permainan yang penuh kemenangan, seakan-akan mereka sedang memenangkan laga persahabatan melawan tim dari Serie C, namun dengan tujuan besar untuk merebut kembali Scudetto. Mereka bermain dengan kualitas dan kejernihan mental yang luar biasa. Para pemain baru, seperti Suchik, juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Untuk sementara ini, tepuk tangan layak diberikan kepada Cifu. Dalam situasi seperti ini, kita bisa mengatakan, topi terangkat untuknya. Duet Hula telah kembali. Banyak yang bertanya-tanya apakah Lautaro dan Thuram akan kembali ke performa terbaiknya, dan pertandingan kemarin memberikan jawaban yang meyakinkan. Keduanya tidak hanya mencetak gol, tetapi juga tampil solid. Kabar terbaik dari Inter lama yang baru asuhan Cifu adalah pesan untuk para penggemar di San Siro, untuk Napolinya Conte, dan untuk seluruh liga, tim ini mungkin masih dalam proses pembangunan, tetapi lini depan mereka sudah seperti taman bermain yang menyenangkan, tulis Gazzetta dello Sport. Dua pilar utama itu sudah kokoh di jantung pertahanan lawan, dan pendatang baru, Angeon Bonni, juga tidak membuang-buang waktu. Pio Esposito, yang menyaksikan pertandingan dari tribun karena skorsing, terlihat bertepuk tangan melihat penampilan luar biasa rekan-rekannya. Ia sadar bahwa untuk mendapat tempat di lini serang Inter, ia harus berjuang keras. Lini depan Inter tidak hanya bergantung pada Duet Hula, tapi dengan keduanya dalam performa seperti ini, ceritanya akan sangat berbeda. Yusuf Akçiçek, salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Turki, kini berada di persimpangan penting dalam karirnya. Bek berusia 19 tahun ini menjadi sorotan banyak klub Eropa berkat performa impresifnya bersama Fenerbahce. Menurut laporan Gazzetta Arena, Inter telah mengajukan tawaran sebesar 17 juta euro untuk merekrutnya. Namun, tawaran tersebut ditolak karena dianggap terlalu rendah. Fenerbahce hanya akan melepas sang pemain dengan harga minimal 20 juta euro, ditambah klausul 10% dari penjualan berikutnya. Akçiçek sendiri merupakan produk Akademi Galatasaray sebelum pindah ke Fenerbahce pada 2019. Setelah berkembang di tim muda, ia promosi ke tim utama pada 2024 dan langsung mencuri perhatian dengan penampilan solidnya di lini belakang. Kini, masa depannya bergantung pada apakah Inter bersedia meningkatkan tawaran mereka untuk mengamankan salah satu bek muda paling potensial di Eropa. Inter memulai liga dengan sangat kuat, sementara bursa transfer belum berakhir. Apakah masih ada ruang untuk transfer lain? Corriere dello Sport menanyakan kemungkinan masuknya bek baru, mengingat rencana kepergian Palacios. Menurut surat kabar tersebut, hipotesis ini masih terbuka meskipun Marotta tidak memberikan jaminan. Ini bukan sebuah keharusan dan saya tidak melihat adanya transfer besar, kata Presiden Inter itu sebelum pertandingan. Kita lihat saja apakah ada kesempatan, tetapi saat ini saya tidak melihatnya. Lini pertahanan sudah memberikan jaminan untuk ambisi kami. Jika seorang pemain ingin pergi, kami akan menggantinya. Marotta juga menekankan satu hal, seperti yang disorot oleh Corriere dello Sport, keputusan untuk tidak menjual beberapa pemain yang diminati menunjukkan kekuatan Inter. Kami telah mencoba memanfaatkan beberapa peluang. Saya tidak bisa menyangkal bahwa kami telah berbicara tentang Lookman, tetapi Atalanta tidak menjualnya, dan itu adalah hak penuh mereka. Kami tidak ingin melakukan revolusi, melainkan mengubah model. Kami telah menambah 5 pemain, 4 dibeli dan 1 dari tim junior. Usia rata-rata tim juga menurun, sesuai dengan arahan dari pemilik. Masa depan Mehdi Taremi di Inter masih penuh tanda tanya. Penyerang asal Iran itu kini berada di pinggiran proyek olahraga Christian Cifu, dan klub terus menunggu adanya tawaran resmi. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto di X, Sassuolo menjadi tim Italia terbaru yang menunjukkan ketertarikan pada mantan striker Porto tersebut. Sebelumnya, Taremi juga sempat dikaitkan dengan PSV Eindhoven dan Lille, sementara beberapa klub Turki dan Inggris hanya melakukan pendekatan awal tanpa tindak lanjut. Situasi ini membuat bursa transfer Taremi masih terbuka lebar, dengan kemungkinan hengkang yang tetap nyata. Petualangan Nerazzurri dua talenta muda, Matteo Ciocci dan Leonardo Boffo, resmi berlanjut. Ciocci, kelahiran 2007, dan Boffo, kelahiran 2005, merupakan produk Akademi Inter yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Keduanya kini telah menandatangani kontrak baru berdurasi panjang yang akan mengikat mereka bersama klub untuk beberapa tahun ke depan. Melalui pernyataan resmi di situs dan kanal resmi klub,
Inter mengumumkan kesepakatan tersebut. FC Internazionale Milano mengonfirmasi telah mencapai perjanjian perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Matteo Cocchi dan Leonardo Boffo. Dengan langkah ini, Nerazzurri kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga dan mengembangkan pemain muda berbakat dari akademi sendiri. Usai laga melawan Torino, Christian Aslani menyampaikan salam perpisahan yang penuh emosi kepada para tifosi Inter. Melalui surat terbuka di akun Instagramnya, gelandang asal Albania itu menuliskan betapa berat baginya untuk mengucapkan selamat tinggal. Sejak kecil, mengenakan seragam Nerazzurri adalah impian yang ia bawa dalam hati, dan setiap kali bermain di San Siro, ia selalu merasakan kebanggaan serta tanggung jawab besar untuk mewakili klub. Aslani mengucapkan terima kasih kepada Inter yang telah memberinya kesempatan mewujudkan mimpi masa kecil, juga kepada rekan-rekan setim yang ia sebut sebagai keluarga, serta seluruh staf yang selalu mendukungnya. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha menghormati jersey Inter dengan kerja keras, pengorbanan, dan rasa hormat. Meski kini meninggalkan Inter, Aslani menutup pesannya dengan kalimat penuh cinta. Inter akan selalu ada di hatinya, karena ketika warna ini sudah dicintai sejak kecil, perasaan itu takkan pernah pudar.